Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sehat, tetap semangat, tetap strong. Sebelumnya, marilah kita buka pelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga dengan berdoa nanti kita semua diberi keselamatan dan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. Berdoa mulai. Terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya, Bapak di sini akan memflashback dulu ya untuk materi yang kemarin, yaitu sejarah kebudayaan Islam, yang dimana dari anak-anak sekalian sudah Bapak minta untuk meresum tokoh-tokoh besar pada masa Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Dan untuk pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas tentang pernikahan. Gimana, oke? Ada yang sudah pengen menikah? Nah, itu Mas Hengki sudah pengen menikah ya Mas Hengki ya? Nah, belum. Kalau cowok biasanya memang belum, tapi kalau cewek biasanya wis kebelet nikah ya. Nah, karena pernikahan ini sesuatu yang sangat penting atau bab yang sangat penting, maka akan Bapak terangkan sebagaimana hukum-hukumnya dulu, yaitu hukum pernikahan. Menikah itu mempunyai beberapa hukum, Mas, ya. Bisa diperhatikan di media pembelajarannya di proyektor ya. Tuh media pembelajarannya. Dari pengertian menikah itu yang pertama berkumpul. Itu cara bahasa. Kumpul lo kumpul, tahu kumpul kan? Ya, kumpul ya kumpul. Lah, secara istilah menikah itu suatu akad yang menjadikan halalnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Paham ya? Pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu kan haram. Kowe ngambung kancamu di kelas itu kan haram. Tapi kalau sudah ada pernikahan itu menjadi ganja, paha. Nah, itu jenenge pernikahan. Kita harus pengen, Mas. Nah. Tapi sebelumnya Bapak absen dulu ya. Absen dulu, ini tadi ada beberapa yang mungkin ada yang belum masuk. Agus ada? Agus hadir ya? Eko ada? Hengki ada? Dwi ada? Ya, alhamdulillah di sini sepertinya ada semua ya. Kita masuk ke materi langsung, yaitu masalah hukum-hukum pernikahan. Hukum pernikahan yang pertama yaitu, kita dalilnya dulu. Dalilnya dulu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Quran surat Rum ayat 21. Jadi pernikahan itu di sini dari tujuannya atau dalilnya itu adalah untuk agar mencapai ketenangan jiwa ya. Dan pernikahan itu kalian harus mengetahui ada beberapa hukum yang melekat padanya. Pertama, wajib tahu wajib ya. Wajib itu ketika seorang itu mampu secara fisik, psikis dan finansial, itu mampu, dan orang tersebut khawatir berzina bila tidak menikah. Nah itu bagaimana Pak contohnya? Contohnya itu seumpamanya nih Mas Sinten ya, Mas Wahyu Diono itu nafsunya sudah meronta-ronta dan dia punya biaya untuk menikah dan juga kira-kira mampu menafkahi istrinya, maka ia wajib menikah, harus menikah ya. Nah orang nikah bisa. Hukum menikah yang kedua yaitu sunnah. Silakan diperhatikan di slide ini tuh ya. Mampu secara fisik, psikis dan finansial, namun orang tersebut tidak khawatir untuk terjerumus ke perzinahan. Sebenarnya mampu, seumpamanya Mas
Bagas itu ya, Mas Bagas itu sudah punya finansial cukup, biaya ada, kira-kira mampu menafkahi, tapi dia mampu untuk menahan hasratnya untuk melakukan itu. Nah, itu dia hukumnya sunnah untuk menikah. Itu beda dengan wajib tadi ya. Kalau wajib sudah gak mampu menahan ya, tapi bergoncang terus jiwanya kalau gak menikah. Jangan senyum-senyum aja, harus paham. Yang selanjutnya yaitu hukum menikah itu mubah atau boleh. Boleh itu ya boleh, enggak ya enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Orang yang secara fisik, ya psikis, finansial ada, tapi dia mempunyai kepentingan kalau tidak menikah akan lebih baik. Seperti ini contoh Imam An-Nawawi, Mas. Imam An-Nawawi seorang tokoh Islam besar yang tidak memilih untuk menikah karena sibuk untuk menyelesaikan berbagai karya ilmiahnya atau berbagai kitabnya. Kalau menikah, beliau khawatir kalau penelitiannya dan karya-karyanya itu akan terganggu, sehingga beliau memilih tidak menikah. Paham ya? Ini hukumnya mubah. Yang selanjutnya yaitu makruh. Makruh ini lebih baik tidak dilakukan, tapi lebih baik tidak dilakukan. Orang yang tidak mampu secara fisik, psikis, sehingga dikhawatirkan tidak memenuhi kewajiban. Maksudnya gimana? Seseorang seumpama ada ini ya, dia itu secara psikis seumpamanya kurang sehat, Mas. Lah engko nek wis menikah kok dia khawatir gak iso memenuhi kebutuhan apa namanya itu secara menafkahi batin maupun dohir. Kalau dia khawatir tidak bisa, maka dia makruh. Lebih baik tidak menikah. Sampai sini paham ya? Ya. Untuk selanjutnya yaitu haram. Hukum menikah di situ adalah haram. Haram itu dosa. Kalau dosa itu, lah itu kenapa kok Pak bisa demikian? Nah, bisa diperhatikan di slide ya. Orang yang menikah dengan niat untuk menyakiti pasangannya. Hal seperti apa ada atau Pak? Yo ada, nyatanya juga dibahas. Nah terus kasusnya gimana Pak? Umpamane Agus itu punya dendam karo si seorang wanita. Lah dia ingin menyakiti dengan jalan dinikahi dulu, nanti baru disiksa psikisnya atau digawe loro ati, istilahnya seperti itu ya. Lah itu berarti tidak boleh atau haram. Sampai sini paham ya? Itu hukum menikah. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ya silakan Mbak Wulan. Izin bertanya Bapak. Ya. Ini kan kita kalau muda kan banyak sekali ya, kita berpacaran dengan beda agama. Nah itu bagaimana hukumnya sih Pak kalau menikah dengan orang yang beda agama? Ya terima kasih. Ya terima kasih untuk sebenarnya pertanyaannya itu nanti rencana saya akan didiskusikan untuk PBL-nya ya, untuk mengangkat permasalahan. Cuma berhubung ini sudah ditanyakan ya, saya sedikit menjawab. Untuk di negara Indonesia, Anjar hidup di negara mana Anjar? Ya, hidup di negara Indonesia ya. Untuk di negara Indonesia secara hukum undang-undang dulu ini ya, secara hukum undang-undang negara menurut kompilasi hukum Islam itu Indonesia tidak menyediakan lembaga untuk pernikahan lintas agama. Sampai ini paham ya? Indonesia tidak menyediakan lembaga untuk pernikahan lintas agama. Seperti KUA, lah itu harus memilih salah satu dulu Mas atau Mbak ya, agamanya ikut yang mana. Seperti itu. Yang kedua, kalau secara syariatnya, kalau perempuannya yang apa namanya Islam dan cowoknya yang selain Islam atau non Muslim, maka mutlak tidak boleh. Paham ya? Nah terima kasih. Mungkin pertanyaannya sampai situ dulu. Ya untuk selanjutnya yaitu Bapak akan menjadi sudah ini ya sudah Bapak bagi menjadi beberapa kelompok dari awal. Ini nanti akan Bapak berikan permasalahan per kelompoknya. Nah permasalahan itu nanti
silahkan dirembuk per kelompok dan dipresentasikan. Paham ya? Untuk kelompok pertama yaitu kelompok A, kelompoknya Mas Jagar, nanti silakan dibahas bagaimana hukumnya kawin kontrak. Ya. Ya. Kelompoknya Mas Anjar, ya, kelompoknya Mas Anjar silakan nanti dibahas bagaimana hukumnya pernikahan dini. Ya, ya. Dini, pernikahan dini. Untuk kelompoknya Mas Rian, ya, silahkan nanti dibahas bagaimana hukumnya nikah siri. Ya, paham ya? Kawin kontrak, pernikahan dini, nikah siri. Untuk kelompoknya Mas Hengki, silahkan nanti dicari permasalahan yaitu bagaimana hukumnya poligami. Ya, ya. Ya, silakan ini Bapak kasih waktu untuk presentasi. A few moments later. Nah, terima kasih sudah melakukan presentasi dan apa namanya itu untuk selanjutnya ya. Silakan dari presentasi tadi Bapak dapat menyimpulkan bahwa pemahaman dari saudara-saudari ini sudah bagus ya, termasuk nikah siri, untuk kawin kontrak, nikah usia dini, dan poligami sudah lumayan bagus. Tapi untuk Bapak lebih bisa mengetahui kemampuan kalian, ya Bapak akan mengasihkan link untuk evaluasi. Ya, link nanti silakan dilihat di grup. Ya, silakan. A few moments later. Terima kasih karena sudah melakukan evaluasi ya. Dari evaluasi yang kalian lakukan dari saudara-saudari yang masuk ke server Bapak, nilainya sudah bagus. Dari pemahaman kalian berarti sudah menunjukkan kemampuan. Dan setelah evaluasi ini Bapak ingin merefleksi ya, refleksikan nanti tingkat kemampuan karena ini sesuatu yang penting dan ibadah yang paling mati ini juga ibadah yang paling paham Mas ya. Dari pernikahan ini nanti kalian akan meneruskan garis keturunan di bumi dengan cara yang baik. Paham ya? Terima kasih, pertemuan hari ini sudah cukup dan semoga ilmu kalian bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.